warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur selalu kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberi berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada nikmat yang lahir, ada nikmat yang batin, dan semuanya telah Allah sempurnakan nikmatnya kepada kita semuanya. Bagaimana firman Allah dalam Al-Quran, وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. Dan Allah telah menyempurnakan nikmat-nikmatnya atas kalian, baik yang lahir maupun yang batin. Lahiriah kita diberi fisik yang sempurna, dan secara batiniah kita diberi nikmat petunjuk, hidayah, kita bisa memeluk agama Islam, di mana banyak orang yang dikotor oleh Allah yang awalnya sudah berada di dalam agama Islam, namun dia justru malah berpindah dari agama Islam, atau bahasa lainnya adalah dia murtad. Dan ketika seorang itu riddah, keluar dari Islam, maka seluruh amalan yang dulu pernah dia lakukan semuanya menjadi hancur, menjadi tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah SWT. Alhamdulillah kita masih ditetapkan di dalam agama Islam, dan kita juga dianjurkan untuk selalu berdoa kepada Allah agar ditetapkan di dalam agama Islam. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di dalam agama. Salam serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para alim ulama, serta seluruh umat muslim hingga akhir zaman. Untuk malam hari ini insyaallah kajian kita bahas masih masalah haji dan umrah, namun kita khususkan pada malam hari ini masih bab haji. Bab khusus insyaallah malam ini kita rinci tentang beberapa rukun haji. Sebagaimana sholat, ada rukun sholat, ada wajib sholat, haji pun juga sama. Haji juga ada rukun sholat, haji ada rukun haji, ada wajib haji. Bagian terpenting dari suatu ibadah itu namanya rukun. Bagian terpenting dari sesuatu itu namanya rukun. Dan kalau kita menganggap itu sebagai sesuatu yang benar, maka rukun-rukun itu wajib untuk dilaksanakan. Ketika rukun itu tidak terlaksana, maka sesuatu itu tidak terwujud. Sebagaimana sholat, ketika ada salah satu rukunnya yang tertinggal, maka sholat itu menjadi tidak teranggap alias tidak sah. Sebagaimana haji, ketika salah satu dari rukun haji itu tidak terlaksana, maka haji itu tidak teranggap atau tidak sah, sehingga dia harus mengulangi haji pada tahun yang berikutnya ketika dia memang menjumpai. Bismillahirrahmanirrahim. Secara umum rukun haji hanya ada 4. Rukun haji itu hanya ada 4. Yang pertama rukun haji adalah ihram. Kita bahas rincinya nanti. Yang pertama rukun haji adalah ihram. Kemudian yang kedua adalah tawaf ifadah. Tawaf itu macam-macam. Ada tawaf umrah, ada tawaf haji, ada tawaf qudum, ada tawaf wada, ada tawaf sunnah. Yang masuk di rukun haji adalah tawaf ifadah. Kemudian yang ketiga adalah sa'i. Kemudian yang keempat wukuf di Arafah.
wukuf di Arafah. Artinya kalau wukuf itu dilakukan di tanggal 9 Zulhijjah. Jadi orang yang sedang wukuf di Arafah tidak ada syariat puasa Arafah. Puasa Arafah itu disyariatkan untuk orang-orang yang tidak mengerjakan wukuf. Orang yang berada di Mekah tapi dia tidak melakukan wukuf, ya dia disunahkan untuk puasa Arafah. Namun ketika dia sedang wukuf di Arafah, maka dia enggak disyariatkan melakukan puasa Arafah. Dari 4 rukun ini, jika salah satu saja tidak dilakukan atau salah satu dari 4 rukun ini dilakukan dengan salah, tidak memenuhi syarat dari 4 rukun ini, maka hajinya menjadi tidak teranggap atau hajinya tidak sah. Apa rukun haji tadi? 1, ihram. 2, tawaf ifadah. 3, sa'i. Sa'i apa? Sa'i itu lari kecil antara Safa Marwah. Kemudian yang keempat adalah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Kalau malam hari ini kita nggak bahas 4-4-nya, tapi hanya sebagian. Kalau nanti waktunya cukup, ya kita bahas 2. Kalau nggak cukup, ya kita bahas 1 saja. Kita bahas yang pertama adalah rukun haji. Yang pertama adalah ihram. Ihram itu artinya adalah, kalau secara bahasa, ihram itu dari kata haruman, haram. Berarti ihram itu maksudnya mengharamkan. Mengharamkan sesuatu yang dilarang untuk dilakukan ketika haji. Ihram adalah niatan untuk masuk di dalam manasik haji. Jadi berniat untuk masuk di dalam ibadah haji, itu namanya ihram. Ketika seseorang sudah melakukan tawaf, melakukan wukuf, melakukan sa'i tapi tidak diawali dengan ihram, hajinya enggak sah. Hajinya enggak sah. Adapun dalil yang paling pokok dari ihram ini adalah ada di kitab Arba'in An-Nawawi, hadis yang pertama. Ada yang hafal? Atau nukilannya sedikit hafal tentang hadis Arba'in yang pertama? Hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Hadis yang membahas tentang niat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Seluruh amalan itu harus disertai niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan bagi setiap orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hasil yang dia dapatkan itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini dalil utama dari masalah ihram. Karena ihram ini tidak terlepas dari urusan niat. Karena ihram itu bagian pokoknya adalah meniatkan dirinya untuk melakukan ibadah haji. Di dalam ihram itu biasanya ada kalimat yang diucapkan, labbaik Allahumma hajjan, kalau ihramnya untuk haji. Kalau ihramnya untuk umrah, kalimatnya labbaik Allahumma umratan. Karena kita masih membahas masalah haji, maka berarti niatnya adalah labbaik Allahumma hajjan. Labbaik artinya dalam. Ya Allah. Labbaik itu kalimat menjawab panggilan. Karena haji itu adalah panggilan.
orang dipanggil itu harusnya jawab gitu. Diceluk tapi menengahi, ini berarti ra sopan. Atau jangan-jangan yang diceluk itu budak. Ketika kita dipanggil, maka kita wajib untuk menjawab. Nah, karena haji itu termasuk panggilan, maka lafadz niatnya adalah jawaban atas panggilan Allah untuk menunaikan ibadah haji. Kalimatnya adalah labbaik Allahumma hajja. Dalam ya Allah kami akan haji. Ketika kita sedang melaksanakan ihram, maka ada beberapa hal yang diwajibkan ketika melaksanakan ihram. Hal-hal yang diharuskan dilaksanakan ketika ihram ini yang pertama adalah ihram dari mikot. Ihram dari mikot. Ihram dari mikot. Mikot yang dimaksud ini adalah mikot makan. Batas tempat untuk dia melakukan ihram. Batas awal untuk melakukan haji. Kalau dari Indonesia langsung ke Makkah, dari Indonesia langsung berangkat ke Jeddah kemudian ke Mekah, maka berarti dia ihramnya di Yalamlam. Kalau dia berangkatnya dari arah Madinah, dia mikotnya di Dzulhulaifah atau Bi'ru Ali. Ada yang belum tahu tekan kono, ya bingung. Soalnya itu tempatnya di Yalamlam. Kalau di Yalamlam itu tempatnya di sebelah timur Makkah. Sedangkan Jeddah itu di sebelah baratnya Mekah. Yalamlam di mana? Timurnya Mekah, sedangkan Jeddah itu di baratnya Mekah. Berarti ketika naik pesawat ke Yalamlam melewati Mekah, terus Jeddah, baru ke timur lagi ke arah Mekah. Sehingga bagi yang ihram untuk hajinya itu di mikotnya di Yalamlam, dia memakai pakaian ihramnya ketika berangkat dari embarkasi haji. Yang pertama, dia harus melakukan ihram dari mikot. Kemudian yang kedua yang harus dilakukan ketika ihram yang kedua adalah tidak memakai pakaian yang berjahit khususnya untuk laki-laki. Untuk laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang dijahit. Ini orang lanang ketika haji melakukan ihram itu ora oleh bawa kelambi sing dijahit. Makanya ada namanya pakaian ihram. Kaya kemul loro. Jadi yang satu untuk pakaian bawahnya, yang satu untuk pakaian atasnya. Laki-laki tidak diperkenankan memakai baju, memakai jubah, memakai mantel, memakai imamah. Imamah itu apa? Serban. Tidak boleh memakai penutup kepala. Topi ra oleh, kupluk ya ra oleh. Kemudian memakai sepatu juga nggak boleh. Dia hanya boleh memakai sandal. Sedangkan wanita itu tidak diperbolehkan memakai niqab. Niqab itu cadar. Ketika sedang ihram tidak boleh memakai cadar. Dan juga tidak boleh memakai sarung tangan karena sedang ihram. Nah, itu larangan ketika ihram. Kalau wanita tidak boleh memakai cadar, tidak boleh memakai sarung
tangan. Tapi kalau sedang tidak ihram, dia pakai lagi. Kalau mau pakai sarung tangan ya boleh dipakai lagi, yang pakai cadar ya boleh dipakai lagi. Kemudian yang wajib dilakukan ketika ihram yang ketiga adalah mengucapkan niat ihram. Mengucapkan niat ihram. Apa itu niat ihram? Labbaik Allahumma hajjan. Apa itu ini? Niat ihram haji tadi apa? Malah kunci. Ihram untuk haji bacanya apa? Labbaik Allahumma hajjan. Apa kalimatnya tadi? Lafaz niat ihram untuk haji. Kalimatnya labbaik Allahumma apa? Hajjan. Hajjan bentuk wajah. Ha, hajjan. Labbaik Allahumma hajjan. Ini tiga yang harus dilakukan ketika melakukan ihram. Adapun selainnya itu menjadi sunnah ihram. Sunnah ihram itu yang pertama adalah mandi. Ketika mau memakai pakaian ihram, sebelum memakai pakaian ihram, dia diwajibkan melakukan mandi besar. Mandi wajib, seperti mandi wajib, tapi bukan mandi wajib, karena ini sunnah. Seperti mandi janabah. Mandi janabah masih ingat dulu prakteknya? Diawali dengan wudhu dulu, kemudian meratakan air ke rambut 3 kali. Setelah itu meratakan air ke seluruh badan. Dengan mandi besar itu wudhu, setelah itu meratakan air ke rambut 3 kali. Setelah itu meratakan air ke seluruh badan, dikerucuk ping siji oleh, ping loro oleh, ping telu ya oleh. Yang penting diratakan airnya ke seluruh badan. Sunnah ihram yang kedua adalah memotong bulu kemaluan, bulu ketiak, dan memendekkan kumis, memotong kuku sebelum ihram. Jadi sebelum memakai pakaian ihram, memotong kuku dulu, memotong bulu kemaluan, memotong bulu ketiak, memendekkan kumis yang di kumis, sehingga ketika ihram tidak perlu membersihkan hal-hal tersebut. Sehingga ketika sudah memakai pakaian ihram, kumisnya wis bersih, bulu kemaluan, bulu ketiak juga sudah bersih, kukunya juga sudah pendek. Karena ketika sudah ihram, hal-hal tersebut dilarang. Nek pas wis ihram, wis nganggo pakaian ihram, wis niat ihram, kok malah ketok rambut mana saja, maka dia kena yang namanya denda karena melakukan larangan haji. Kemudian yang ketiga, memakai pakaian ihram yang berwarna putih untuk laki-laki. Untuk laki-laki disunahkan memakai pakaian ihram yang berwarna putih. Dan baiknya pakaian ihramnya itu agak tebal, Dan ini umum, biasanya pakai pakaian ihramnya itu tebal. Nah, meskipun memang ada sebagian yang pakai pakaian ihramnya itu tipis. Dulu pernah saya nemui ada orang Afrika,
Pakaian ihram kaya mori. Pakaian ihram mori kan ya malah kecap gitu. Pakaian ihram kok tipis banget gitu. Padahal harusnya kan pakaian ihramnya itu agak tebal sehingga benar-benar menutupi aurat, enggak transparan. Kemudian kalau wanita ya, boleh memakai pakaian apapun asalkan tidak menyerupai pakaian pria, asalkan tidak menimbulkan fitnah. Dan biasanya kalau yang sedang ihram itu umumnya kalau wanita pakai pakaian yang berwarna hitam kalau di sana. Kemudian yang keempat, setelah memakai pakaian ihram, dia melakukan sholat sunnah 2 rakaat di mikot. Dia melakukan sholat sunnah 2 rakaat di mikot. Bisa ada sholat sunnah 2 rakaat di mikot. Dan disunnahkan ketika sholat sunnah 2 rakaat di mikot itu membaca 2 surat yang pendek, yaitu surat Al-Ikhlas dan Al-Kafirun. Kemudian yang kelima, memperbanyak bacaan talbiyah. Setelah berihram memperbanyak bacaan talbiyah. Itu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dan itu dibaca dengan keras dan dibaca sebanyak mungkin. Dibaca dengan keras dan dibaca sebanyak mungkin. Ini beberapa hal yang dilakukan ketika ihram, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kita ulangi lagi. Kita tidak lupa. Rukun haji ada 4. 1 ihram, 2 tawaf ifadah, 3 sa'i, 4 wukuf di Arafah. Tentang ihram, dalil dari ihram, dalil tentang wajibnya ihram adalah hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu harus dengan niat. Ini ada di kitab Arba'in di hadis yang pertama. Kemudian yang harus dilakukan ketika ihram ada 3 hal. Yang pertama, ihram dari mikot. Ihramnya dilakukan di mikot. Dan mikotnya nanti sesuai dengan dia berangkatnya dari arah mana. Kemudian yang kedua, tidak memakai pakaian yang berjahit. Tidak memakai pakaian yang berjahit. Ini wajib untuk laki-laki. Kalau wanita memakai pakaian apa saja boleh. Tapi kalau wanita yang wajib adalah tidak memakai niqab dan sarung tangan.
Kemudian yang ketiga wajib yang diharuskan ketika melakukan ihram adalah membaca niat ihram. Niat ihram ya bunyinya labbaik Allahumma hajjan. Ketika itu untuk haji, ihram haji bacaan ihramnya labbaik Allahumma hajjan. Kapan itu dilafadzkan? Ini tambahan. Lafaz ihram ini dilafadzkan setelah melakukan sholat sunnah 2 rakaat di miqat. Lafaz ihram ini diucapkan setelah sholat sunnah 2 rakaat di miqat. Ketika dia sudah keluar dari miqat tapi lupa tidak mengucapkan kalimat ihram tadi, kemudian dia tetap lanjut untuk ibadah haji, berarti hajinya tidak sah. Nah, sudah keluar dari miqat, dia lupa belum mengucapkan kalimat niat tadi, maka dia harus kembali lagi ke miqat untuk mengucapkan niat itu. Kemudian sunnah ihram yang pertama apa? Mandi besar. Praktek mandi besar niku piye? Tip aja turu. Praktek mandi besar maksud sini. Caranya Mas Bilal. Caranya Mas Bilal. Piye? Mandi besar prakteknya. Yang pertama wudu. Yang kedua meratakan air ke rambut berapa kali? 3 kali. Rambut ke kepala 3 kali. Setelah itu meratakan air ke seluruh badan. Meratakan air ke seluruh badan nek rapatane banyu ya. Sisa air yang dari kepala tadi diratakan. Tapi kalau sekiranya masih banyak air, yang gebyur, ambil air baru, kemudian diguyurkan ke seluruh tubuh. Wudu, mandi besar yang sempurna. Mandi besar yang sempurna seperti itu. Kalau mandi besar yang cukup sah, yang penting langsung merujuk ke seluruh badan, diawali dengan bismillah, kemudian berdoa, itu sudah dikatakan sah. Tapi kalau mau sempurna itu harus diawali dengan wudu. Sunnah ihram yang kedua memotong bulu kemaluan, memotong bulu ketiak, memotong kumis, memendekkan kumis, memotong kuku sebelum ihram. Jadi sebelum ihram itu dilakukan. Jadi biar tidak terganggu ihramnya, karena bagian tubuh yang panjang itu. Sebelum ihram, sebelum memakai pakaian ihram, memotong kuku, memotong kumis, memotong bulu kemaluan, memotong bulu ketiak, supaya tidak terganggu. Karena ketika dengan pas sedang ihram kemudian merasa terganggu, kemudian baik terpaksa ataupun tidak, kemudian memotong bagian rambut atau kuku tadi, maka berarti melakukan pelanggaran haji yang konsekuensinya adalah dia harus membayar yang namanya dam atau denda. Kemudian sunnah ihram yang keempat adalah bagi laki-laki memakai 2 kain yang berwarna putih. Warnanya putih. Dua kain. Kalau laki-laki harus pakai 2 kain, tidak hanya 1. Kalau yang atas itu namanya rida,
Kalau yang bawah namanya izar. Yang atas namanya Rida. pakaian atasnya namanya rida, pakaian bawahnya namanya izar. Jadi kainnya podo. Cuman ketika diletakkan di atas dengan yang di bawah, itu nanti namanya berbeda. Ada benda yang sepertinya sama, tapi ketika penempatannya berbeda namanya berbeda. Angin pun juga sama. Ketika keluarnya dari mulut namanya apa, ketika keluarnya dari bawah namanya pun juga berbeda. Kain ihram pun juga sama. Dua kain yang benar-benar sama, tapi ketika dipakai di atas namanya rida, ketika dipakai di bawah, yang dipakai di bawah namanya izar. Mungkin minggu depan kita coba praktek memakai pakaian ihram, pinjem sama jamaah haji yang kemarin, kalau masih punya. Biasanya gue kenang-kenangan. Kemudian yang keempat, Sholat sunnah 2 rakaat di mikot. sholat sunnah 2 rakaat di Mikot. mikot. Sholat sunnah 2 rakaat di mikot dan disunahkan membaca 2 surat pendek, yaitu surat Al-Ikhlas dan surat Al-Kafirun. Kemudian yang keenam adalah memperbanyak bacaan talbiyah mulai dari mikot sampai ke menjelang tawaf. Sampai menjelang tawaf. Dari wajib dan sunnahnya tadi, kalau kita urutkan, berarti yang dilakukan adalah yang pertama dia membersihkan bulu-bulu dulu. Membersihkan bulu, membersihkan kuku, membersihkan kumis. Setelah itu mandi di mikot, kemudian setelah itu mandi besar, kemudian memakai pakaian ihram. Setelah itu sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian selanjutnya dia membaca niat ihram untuk haji. Setelah itu berangkat menuju Makkah sambil membaca Talbiyah. Membaca talbiyah. Bacaan talbiyah pun besok ditulis. Bacaan talbiyah boleh. Bacaan talbiyah ditulis tulisan Arabik, besok dikumpulkan. Adib bawa buku, besok bawa buku. Yang kemarin surat apa itu berapa? Al-Baqarah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Surat Al-Baqarah ayat 192. 196. Ya. Insyaallah pengajian kita cukupkan sekian. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak kesalahan, penyakulan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.